Assalamualaikum Bu. Iya. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Ata itu yang kemarin juara lomba yel-yel pramuka ya tingkat nasional. Iya betul sekali Bu. Ya meskipun melalui perjuangan yang panjang dan latihannya di bawah panas terik matahari, tapi alhamdulillah saya membawa hasil. Alhamdulillah. Kira-kira kedatangannya Ata ini ada tujuan apa ya, Nak? Jadi begini Bu, saya butuh teman curhat, saya takut Bu untuk menceritakan ke orang-orang karena nanti disebarluaskan Bu. Kalaupun di teman saya juga takut ejek seperti itu. Jadi Ata di sini tidak perlu khawatir dan ragu untuk bercerita kepada ibu karena ibu di sini sudah dilandasi dengan kode etik dan salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Ata sampaikan ke ibu tidak akan ibu sebarluaskan begitupun sebaliknya. Baik Bu, untuk proses konseling Kalau saran ibu sih di seminggu 3 kali dengan rentan waktu 40 menit pada jam istirahat. seminggu 3 kali, insya Allah saya bisa Bu. Untuk itu sangat terbatas Bu, mungkin hanya bisa 30 menit. Bagaimana Bu, apakah proses konseling ini bisa berlangsung selama 30 menit? Untuk waktu 30 menit sih insya Allah bisa terlaksana proses konseling kita. Baik. Nah, baik, jadi sebelum kita lanjut ke proses konseling selanjutnya, apakah Ata ini nyaman dengan posisi duduknya atau mau bertukaran dengan ibu? Ya, alhamdulillah. Baik, jadi sebelum kita masuk ke proses konseling, ibu harus memberitahu bahwa Ata ini harus lebih terbuka kepada ibu agar proses konseling ini berjalan dengan lebih baik dan efektif. Baik Bu, saya akan berusaha lebih terbuka dan Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja proses konselingnya ya. Lalu bagaimana keadaannya Ata hari ini? saya merasa bingung akhir-akhir ini. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan di masa depan saya. Saya mengerti mengambil keputusan tentang masa depan itu menjadi hal yang menantang. Kira-kira bagaimana Ata ini ingin berbicara lebih lanjut tentang apa yang membuat Ata ini bingung? Iya Bu, saya punya banyak minat yang hal-hal yang saya suka tapi sulit untuk memastikan yang berdepan. Ya, itu normal merasa seperti itu. Apakah ada minat khusus atau bidang tertentu yang meminta perhatiannya Ata? Saya suka seni dan desain, tapi juga tertarik sama komputer dan teknologi. Nah, kedua minat itu sangat menarik. Bagaimana jika kita membahas lebih dalam tentang bagaimana Ata ini dapat menggabungkan kedua minat tersebut? Apakah Ata ini telah mempertimbangkan karir atau jalur pendidikan yang menggabungkan seni dan teknologi? Saya belum memikirkan itu, bagaimana cara menggabungkannya Bu. Nah, bisa jadi Ata ini dapat mengeksplorasi bidang seperti desain, grafis pengembangan, pemahaman atau desain antarmuka. Hal ini memungkinkan Ata untuk menggunakan kreativitas dalam konteks teknologi. Bagaimana perasaannya Ata tentang ini? Itu sangat menarik Bu, saya ingin mempertimbangkannya. Nah, selanjutnya apakah Ata ingin mencari informasi lebih lanjut tentang unsur ini atau berbicara tentang dengan orang-orang yang bekerja di bidang tersebut? Iya, saya sangat ingin mencari tahu lebih banyak. Terima kasih Ibu atas bantuan dan informasi. Ya, tidak masalah. Ibu saya di sini membantu Ata. Jadi jangan ragu-ragu untuk bercerita atau membutuhkan dukungan dari ibu. Iya Bu. Nah, jadi Ata ini merasa kecewa ya karena tidak bisa memilih jurusan yang cocok dengan dirinya. Iya Bu, saya kecewa dengan diri saya sendiri karena sangat sulit memutuskan pilihan yang mana yang saya pilih. Sampai saya frustasi Bu, karena takut tertinggal dengan teman-teman saya. Nah, Ata ini sampai-sampai frustasi ya karena takut tertinggal dengan teman-temannya yang lain. Iya Ibu, saya frustasi karena takut merasa bodoh dan tidak ingin mengambil keputusan sendiri dengan
baik dibanding teman-teman saya. Nah, wajar saja ya merasa seperti itu karena pilihan masa depan itu memang tidak mudah. Ya betul ibu, masa saya tidak bisa memutuskan saya tidak tahu jurusan mana yang cocok buat diri saya. Jadi Nata ini merasa putus asa ya karena tidak bisa memilih atau memutuskan pilihan sendiri. Memang usaha apa yang sudah Nata lakukan selain usaha yang sudah ibu lakukan? Ya bu, betul sebenarnya saya sudah mencoba cara yang ibu berikan, tetapi saya tidak mencoba cara yang lain lagi karena saya bingung dengan diri saya sendiri. Saya bingung langkah-langkah seperti apa lagi yang harus saya lakukan. Saya benar-benar tidak mengerti dengan diri saya dan bingung menjelaskan apa yang harus saya lakukan. Nah, jadi permasalahan Nata ini tentang sulit memutuskan pilihan masa depannya ya. Ya bu, Jadi sebelum itu ibu harus memberitahu tujuan kenapa masalahnya Nata ini harus diselesaikan agar Nata tidak kesulitan dan bisa lagi dalam memutuskan pilihannya di masa depan. Itu enak. ya bu, saya benar-benar kesulitan dan membutuhkan pilihan saya dan di sini saya sangat membutuhkan bantuan dari ibu. Nah, langkah pertama yang bisa Naata lakukan itu self assessment atau evaluasi diri. Di sini Naata mengidentifikasi minat, bakat, dan tujuan kedepannya itu mau jadi apa. Nah, Naata ini harus mempertimbangkan keputusan yang dinikmati dan di mana hal tersebut itu Naata bisa merasa semangat. Yang kedua itu Naata ketika sudah mengetahui minat dan bakatnya berada di jurusan apa yang sudah dipilih, Naata perlu menelusuri dan mencari tahu tentang jurusan yang nantinya bakalan Naata pilih agar bisa mengetahui sedikit arah dan tujuan jurusannya ini kemana. Bagaimana Naata sudah paham? Penjelasan dan langkah-langkah yang telah diberikan kepada saya, insya Allah saya sudah paham. Kira-kira kapan Naata akan melakukan langkah-langkah ini? Insya Allah secepatnya agar masalahnya juga cepat terselesaikan. Nah, jadi Naata silahkan lakukan langkah-langkah yang sudah ibu berikan. Dan kita insya Allah akan bertemu di sesi selanjutnya dengan jadwal seperti biasanya. Nanti pertemuan selanjutnya ibu akan mengecek dan mengevaluasi langkah-langkah yang sudah Naata lakukan untuk mengatasi masalah ini. Semangat ya Nah, semoga solusi yang kita lakukan bersama-sama dapat mengatasi dan menyelesaikan masalahnya Naata. Iya. Jadi waktunya sudah mau terpenuhi ya, karena sesuai kesepakatan tadi proses konseling ini hanya berjalan sekitar 30 menit saja. Ibu akan mengakhiri proses konseling ini, tapi ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu. Tugasnya itu ketika Naata ini sudah melakukan langkah-langkah yang ibu berikan, silahkan Naata catat progres atau perkembangan yang Naata rasakan tentang pilihan jurusannya. Kira-kira apa yang Naata bisa simpulkan dari proses konseling kita hari ini? Simpulkan ibu, pertama-tama saya harus buat tugas, kedua saya harus bisa menentukan minat dan bakat saya itu apa. Tiga, saya sudah harus menentukan jurusan mana yang sesuai dengan minat bakat saya. Lalu menghilangkan rasa gagal dan tidak percaya diri lagi yang ada pada diri saya. Lalu bagaimana perasaannya Naata setelah sesi konseling kita hari ini? Alhamdulillah ya Bu, saya merasa lega dan keluar dari pikiran-pikiran yang mengganggu saya akhir-akhir ini. Ya setidaknya saya sudah tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dan semoga saya bisa membantu pilihan masa depan saya dengan cepat. Ya. Sekali lagi semangat ya Nah, semoga pilihan karir yang Naata ambil ini sesuai dengan minat bakatnya. Lalu Naata jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya pada sesi konseling berikutnya. Baik Bu. Oke, sesi konseling ini sudah terpenuhi ya Nak, jadi silakan Naata kembali ke kelasnya. Baik Ibu. Izin pamit dulu. Waalaikumsalam. 这个